warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Novi Triati dengan NIM 22042276. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait dengan metode dan distribusi sampel sebagai cara penarikan sampel, analisis validaritas, dan reliabilitas data yang merupakan materi dalam mata kuliah statistik sosial. Baik, mungkin langsung saja saya masuk kepada poin pertama terkait dengan materi ini. Nah, yang pertama itu ada metode penarikan sampel. Untuk metode penarikan sampel ini dimaksudkan yaitu untuk strategi yang digunakan dalam penarikan sampel dalam suatu penganalisan data. Biasanya sampel cara untuk pemilihan sendiri sebagai dari populasi untuk digunakan dalam penelitian. Nah, dalam metode penarikan sampel ini terbagi dalam beberapa metode. Itu ada 4 metode sendiri. Yang pertama itu ada sampling acak sederhana. Dimaksudkan dalam metode sampling acak sederhana ini yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama. Nah, untuk yang kedua itu ada sampling stratifikasi populasi. Nah, biasanya dibagi menjadi strata atau sampel yang diambil dari setiap strata. Dan yang ketiga itu ada sampling cluster populasi dibagi menjadi kelompok. Nah, berarti dalam sampling ini sendiri beberapa cluster dipilih secara acak. Dan yang terakhir itu ada sampling systematic sample. Nah, untuk sampling ini diambil dengan interval tertentu dari daftar populasi. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, itu ada distribusi sampling. Maksud dari distribusi sampling ini adalah distribusi statistik dari semua kemungkinan hasil sampel yang diambil dari populasi. Nah, dalam distribusi sampling ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu mencakup antara dua. Yang pertama itu ada distribusi rata-rata sampel yang menunjukkan bagaimana rata-rata sampel itu berdistribusi. Dan yang kedua, itu ada distribusi proporsi sampel yang menunjukkan proporsi kejadian dalam sampel itu sendiri. Baik, mungkin kita langsung masuk kepada poin yang ketiga, yaitu analisis reliabilitas data. Nah, untuk analisis reliabilitas data ini mengukur konsistensi dan stabilitas hasil pengukuran. Nah, dalam hal ini juga terbagi dalam beberapa metode untuk menguji reliabilitas tersebut untuk menjadikannya convention alpha current batch. Nah, untuk pembagian tadi itu ada beberapa pembagian. Yang pertama itu ada uji coba ulang atau test result yang mengukur stabilitas hasil pada waktu yang berbeda. Dan yang kedua itu ada split health reliability yang membagi instrumen menjadi dua bagian dan membandingkannya menjadi hasil. Baik, kita masuk kepada pemahaman yang terakhir terkait dengan keseluruhan kesimpulan dari pemaparan poin-poin penting yang ada pada metode-metode dan pemahaman pada materi yang saya sampaikan tadi, yang mana kesimpulannya yakni memahami metode dan distribusi sampel sangat penting untuk penelitian yang efektif. Dengan demikian, penelitian dapat memilih teknik penarikan yang sampel yang sesuai dengan tujuan penelitiannya dan memastikan bahwa hasilnya dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Nah, selain itu juga validitas dan hasil reliabilitas data juga sangat krusial untuk menghasilkan data yang akurat. Validitas memastikan bahwa instrumen pengukuran benar-benar mengukur pada yang dimaksudkan, sedangkan reliabilitas mengukur konsistennya dan stabilitasnya hasil pengukuran tertentu dalam hal itu. Dengan demikian, penelitian yang valid dan reliable akan menghasilkan temuan yang lebih bermakna dan dapat diterapkan dalam praktiknya. Dengan demikian,
dapat menyampaikan kesimpulan dengan jelas dan logis, serta menekankan pentingnya memahami metode sampling dan analisis validasi, serta reliabilitas dalam konteks penelitian. Mungkin itulah beberapa pemaparan yang saya ambil dari referensi yang saya peroleh, sehingga dapat mencakup beberapa poin yang telah saya sampaikan ini. Mungkin apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.